selamat datang kembali di channel saya. Pada video tutorial kali ini, saya ingin berbagi informasi mengenai fitur yang dimiliki oleh Imagy yang bernama fitur multi-point tool yang dapat kita gunakan untuk menghitung jumlah sel. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan pada video lainnya, yaitu mengenai menghitung kerapatan stomata, saya menggunakan fitur ini untuk menghitung jumlah stomata pada foto amatan preparat stomata di bawah mikroskop. Meskipun harus dilakukan secara manual, fitur ini sangat membantu untuk menghitung sel stomata yang berukuran kecil dan jumlahnya yang tidak sedikit. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan ke tahapan penggunaan fitur ini. Pertama, buka terlebih dahulu foto yang ingin kita hitung dengan cara pilih File, Open, pilih foto dari media penyimpanan PC atau laptop, lalu tekan tombol Open. Foto yang saya gunakan adalah foto amatan preparat segar stomata pada permukaan bawah daun tanaman lidah buaya yang diamati di bawah mikroskop pada perbesaran 10x10. Sel-sel stomata yang berbentuk bulat seperti ini yang akan dihitung. Selanjutnya, buka fitur multi-point tool pada toolbar dengan cara melakukan klik kiri 2 kali. Maka akan muncul jendela pop-up multi-point tool seperti ini, yang dapat digunakan untuk mengatur tipe, warna, ukuran poin, menampilkan label poin, mengganti nomor atau jenis poin, serta menampilkan hasil hitungan. Untuk mulai menghitung, arahkan dan posisikan kursor yang berbentuk tanda tambah pada sel stomata. Kemudian lakukan klik kiri. Maka akan muncul tanda berwarna kuning sesuai tipe poin yang sedang aktif. Jika label juga dalam kondisi aktif, maka hasil hitungannya akan muncul di bagian kanan bawah poin. Kalau kurang jelas, tipenya bisa diganti, misalnya menjadi dot, kemudian warnanya menjadi biru, kemudian ukurannya dari small menjadi medium. Nah, ini jadi lebih terlihat. Bagaimana seandainya jika kita ingin menghitung jenis sel lainnya, misalnya sel epidermis? Maka kita dapat mengganti nomor counter yang kita gunakan menjadi nomor lainnya terlebih dahulu. Misalnya menjadi nomor 1. Secara otomatis, untuk label poinnya akan hilang, namun bukan berarti hasil hitungannya tidak ada. Jika nomor counter diganti kembali menjadi 0, maka akan muncul hasil hitungan sebelumnya untuk sel stomata, yaitu 4. Selanjutnya, lakukan klik kiri pada sel lainnya, misalnya sel epidermis. Maka akan muncul titik lain dengan warna berbeda. Warna poinnya secara otomatis akan berubah sendirinya. Tidak bisa kita atur lagi warnanya. Namun untuk tipe dan ukurannya masih bisa kita ganti. Kemudian untuk label poinnya akan muncul kembali. Namun bukan lagi berupa angka hasil hitungan, tapi nomor dari counter yang digunakan. Untuk melihat hasil hitungan tanpa harus berulang kali mengganti nomor counter, maka hasil hitungan semua counter dapat ditampilkan sekaligus. Cukup tekan tombol Alt plus huruf Y pada keyboard, maka akan muncul jendela pop-up counts yang menampilkan hitungan poin setiap counter dalam bentuk tabel. Bagaimana seandainya saat menghitung sel tertentu kita salah meletakkan posisi poinnya? Contohnya poin dari counter nomor 0 yang seharusnya pada sel stomata tapi salah diposisikan pada sel epidermis. Maka kita dapat menggeser posisi poinnya dengan cara mengarahkan posisi kursor pada poin yang ingin digeser sampai bentuk kursor berubah dari tanda tambah menjadi tangan yang sedang menunjuk seperti ini. Kemudian lakukan klik kiri tahan pada poin, lalu geser pada sel seharusnya, yaitu sel stomata.
Kondisi lainnya, jika seandainya setelah menghitung semua sel, ada sel yang sama yang terhitung lebih dari satu kali. Misalnya di sini sel epidermis, maka kita dapat menghapus poinnya dengan cara seperti tadi. Mengarahkan posisi kursor pada poin yang ingin dihapus sampai bentuk kursor berubah dari tanda tambah menjadi tangan yang sedang menunjuk. Kemudian tekan tombol kontrol yang ada pada keyboard, lalu lakukan klik kiri, maka poinnya akan terdelete. Jika kita sudah selesai menghitung semua sel, maka hasil hitungan poin pada tampilan tabel dapat kita simpan. Caranya, pilih File, Save As, lalu akan muncul jendela pop-up Save Result. Nama dari file dapat kita ganti, jika tidak juga tidak apa-apa. Kemudian klik tombol Save agar data hasil hitungan poin tersimpan dalam format file Excel. Kemudian untuk foto, agar kita tidak mengulang menghitung kembali, kita juga dapat menyimpannya baik hanya posisi poinnya saja maupun foto beserta posisi poinnya. Caranya, pilih File, Save As, lalu pilih Selection. Maka akan muncul jendela pop-up Save Selection. File name-nya bisa kita ganti terlebih dahulu, atau jika tidak diganti juga tidak apa-apa. Kemudian tekan tombol Save. Maka file posisi poin akan tersimpan dalam format ROI file. Jika ingin menyimpan gambar beserta posisi poinnya, bisa dengan cara pilih File, Save As, kemudian pilih TIFF. Lalu akan muncul jendela pop-up Save TIFF. File name-nya bisa diganti terlebih dahulu, atau jika tidak juga tidak apa-apa, kemudian tekan tombol Save. Maka file foto beserta posisi poin akan tersimpan dalam format TIFF image. Untuk melihat hasil hitungan yang sudah kita simpan tadi, tutup dulu semua jendela pop-up yang sedang terbuka. Untuk menampilkan poin dari file yang tersimpan hanya berupa posisi poinnya saja, buka terlebih dahulu foto sampel. Kemudian pilih File, Open, dan pilih file dengan format ROI. Maka tanda poin akan muncul pada foto sampel yang dibuka sebelumnya. Hasil hitungannya juga bisa dilihat pada jendela pop-up multi-point tool atau tampilan jendela pop-up counts. Nah, hasilnya sama dengan hasil hitungan kita tadi sebelumnya. Untuk file dalam format TIFF image, perbedaannya dengan ROI file, kita tidak perlu membuka foto sampel terlebih dahulu, seperti yang kita lakukan pada cara untuk membuka ROI file. Kita dapat langsung membuka file foto sampel yang tersimpan dalam format TIFF. Maka akan langsung muncul jendela pop-up foto sampel beserta dengan tanda poinnya. Hasil hitungannya jika dibuka kembali melalui tampilan jendela pop-up multi-point tool maupun counts, hasilnya sama dengan hasil pada ROI file tadi. Kemudian, file result yang sudah disimpan dapat kita cek dengan cara membuka file dalam format Excel. Dapat kita lihat hasil hitungannya sama dengan hasil hitungan pada tampilan jendela pop-up counts. Demikian video tutorial mengenai multi-point tool yang dapat saya bagikan. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.